Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Amalia Mirfadila. Pada video kali ini kita akan masuk nih ke konten Matematika Zone lagi. Nah, di mana Matematika Zone itu isinya saya akan membahas mengenai salah satu materi matematika. Nah, apa sih materi yang akan kita bahas pada Matematika Zone kali ini? Nah, untuk itu silahkan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Welcome to Matematika Zone. Nah, pada Matematika Zone kali ini kita akan membahas mengenai materi perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Nah, pengertian dari perbandingan. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan terhadap nilai lainnya dengan satuan yang sejenis. Jadi setiap nilai yang dibandingkan itu harus mempunyai satuan yang sama. Misalnya satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Jadi kalau misalnya kita membandingkan panjang suatu benda gitu, harus kita bandingkan dengan panjang juga. Misalnya panjang tali A dengan panjang tali B. Nah, itu kan satuannya panjang. Jadi kita bisa membandingkannya, ataupun mungkin berat. Dalam bahasa Inggris, perbandingan juga disebut ratios. Berdasarkan konsep matematika, rumus perbandingan dapat ditulis dalam bentuk pecahan atau fraction, tanda kolon atau tanda titik dua, atau juga bisa ditulis biasa, misalnya 1:2 atau 1.22. Nah, selanjutnya ada contoh kasus perbandingan. Yang pertama, ada perbandingan tinggi badan dua orang anak dalam satuan panjang. Jadi perbandingan tinggi, satuannya kan sama, satuan panjang. Lalu ada perbandingan berat komputer dan laptop. Nah, di sini satuannya itu berat. Lalu selanjutnya ada perbandingan nilai ulangan 3 orang siswa. Jadi satuannya itu sama, nilai ulangan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perbandingan. Yang pertama itu ada perbandingan senilai, lalu ada perbandingan berbalik nilai, dan yang ketiga ada perbandingan bertingkat. Nah, apa sih perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Nah, saat salah satu nilai satuan meningkat, maka nilai lainnya pun ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya, saat salah satu nilai satuannya menurun, maka nilai satuan yang lainnya juga ikut menurun. Nah, ada contoh kasus perbandingan senilai. Yang pertama itu ada waktu tempuh dan jarak tempuh suatu kendaraan. Waktu tempuh dan jarak tempuh. Jadi kan semakin lama kita berkendara, maka jarak yang kita tempuh itu tuh akan semakin jauh. Begitu juga, jadi sama gitu, saat waktunya bertambah, maka si jaraknya juga ikut bertambah. Nah, selanjutnya itu ada waktu download dan besar file yang didownload. Misalnya semakin besar file yang kita download, maka waktu yang diperlukan pun akan semakin lama kan dalam mendownloadnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Nah, saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Begitu juga sebaliknya gitu, saat salah satu nilainya menurun, maka nilai lainnya meningkat. Nah, perbandingan berbalik nilai ini itu kebalikan dari perbandingan senilai yang tadi. Kan kalau yang senilai tadi itu tuh saat salah satu nilai perbandingan meningkat, yang lainnya ikut meningkat. Nah, kalau di berbalik nilai ini kebalikan, namanya juga berbalik nilai, kan kebalikannya gitu. Jadi saat salah satu nilainya meningkat, ada nilai lainnya itu menurun. Nah, begitu juga saat salah satu nilai menurun, nah nilai yang lainnya itu meningkat. Nah, contoh kasus perbandingan berbalik nilai itu tuh ada yang pertama, perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya kan kita punya satu pekerjaan gitu kan, membangun rumah, maka semakin banyak pekerjanya jumlahnya, maka akan semakin cepat kan proses membangunnya gitu. Jadi ada yang pekerja ditambah, nah waktunya akan lebih
cepat gitu kan. Nah, itu jadi kebalikannya gitu. Nah, selanjutnya ada perbandingan kecepatan download dengan waktu untuk mendownload. Kan di sini kecepatan download ya sama waktunya. Jadi saat kecepatan internet kita bagus nih dalam mendownload gitu, maka akan semakin cepat pula waktu yang kita perlukan untuk mendownload file itu gitu. Kan kalau tadi di senilai itu besarnya file sama waktunya. Nah, kalau di sini itu tuh kecepatan downloadnya itu kan pasti dipengaruhi oleh jaringan. Nah, maka semakin jaringannya bagus, waktu mendownload ini semakin kecepatan downloadnya semakin cepat, waktu mendownloadnya akan berkurang, seperti itu. Selanjutnya ada perbandingan bertingkat. Nah, perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan bertingkat itu misalnya perbandingan Clarence Abdul dan Benny adalah 3:5. Sedangkan perbandingan Clarence Benny dengan Chico adalah 4:3. Nah, di sini ada dua perbandingan nih. Ada perbandingan Clarence antara Abdul dan Benny, lalu juga ada perbandingan Clarence antara Benny dan Chico. Nah, ini tuh disebut perbandingan bertingkat karena kenapa? Karena Benny ini punya dua perbandingan. Yang pertama, dia berbanding 3:5 dengan Abdul, lalu dia memiliki perbandingan 4:3 dengan Chico gitu. Jadi bertingkat, soalnya jumlah perbandingan Benny dengan Abdul dan juga Benny dengan Chico itu berbeda. Kan kalau dengan Abdul tadi 5, dengan Chico itu 4. Nah, ini disebut dengan bertingkat. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus menentukan dulu nih perbandingan dari ketiganya. Jadi harus Abdul banding Benny banding Chico gitu. Jadi nggak yang ini kan berdua nih, Abdul banding Benny dan Benny banding Chico. Nah, kita buat dulu persamaannya biar sejajar. Perbandingannya sejajar gitu antara Abdul, Benny dan Chico, seperti itu. Ada rumus perbandingan. Nah, kan tadi ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, gitu-gitu. Nah, kita simpulkan nih rumus untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya kita menemukan permasalahan perbandingan gitu kan. Nah, yang pertama ada rumus perbandingan senilai. Rumus perbandingan senilai itu kita buat yang umumnya itu ada A1 per A2 sama dengan B1 per B2, dimana kita kan punya dua perbandingan gitu, A1 banding B1 dan A2 banding B2. Nah, itu tuh kita buat persamaannya A1 per A2 per B1 per B2. Nah, seperti itu. Lalu ada yang kedua, rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, jika di berbalik nilai itu tuh sama seperti yang senilai tadi, sama A1 per A2, tetapi sama dengannya itu kan kalau tadi disenilai B1 per B2, maka di berbalik nilai itu dibalik. Jadi B2 per B1. Jadi rumusnya itu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, selanjutnya ada rumus perbandingan jumlah. Rumus perbandingan jumlah itu sama jumlah objek sama dengan jumlah rasio atau jumlah perbandingan dibagi atau per jumlah rasio yang diketahui dikali banyaknya objek yang diketahui. Lalu selanjutnya ada rumus perbandingan selisih. Selisih objek sama dengan selisih rasio atau selisih perbandingannya per rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Nah, mungkin untuk lebih memahami penggunaan rumus-rumus perbandingan ini, kita langsung saja coba ke contoh soal ya. Sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja membutuhkan biaya Rp600.000. Untuk meringankan beban pekerja, rumah akan dikerjakan 4 orang. Berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? Nah, ini masuknya ke perbandingan apa? Di perbandingan senilai kan. Nah, di mana pekerjaannya semakin nambah, di sini kan membutuhkan biaya sekian. Lalu pekerjaannya kita tambah,
berarti biayanya juga ikut naik dong. Nah, cara ini masuk ke kasus di atas dibentuk menjadi perbandingan senilai, karena jika pekerja ditambah maka gaji bertambah ya kan nilainya. Nah, dapat dibentuk, kita misalkan A itu pekerja dan B itu gaji ya, sehingga dapat dibentuk perbandingannya itu A1 itu jumlah pekerja 3 orang, A2 itu jumlah pekerja 4 orang, B1 itu FP600 biayanya 600.000, lalu B2 gaji yang ditanya nih saat pekerja itu menjadi 4 orang. Nah, kita jawab A1 per B1 rumusnya tadi A2 per B2 sama aja ya. Jika tadi kan A1 per A2 B1 per B2, nah ini juga sama aja sebenarnya. Nah, kan yang kita cari B2, jadi B2 kita sama dengan B1 dikali A2 kan gini, dibagi ini dibagi A1, ini 3 pekerja per gajinya 600.000 sama dengan 4 pekerja per gaji B2 nih kita tanya. Jadi B2 itu sama dengan 600.000 dikali 4 dibagi 3, kan 600.000 dikali 4 itu 2.400.000, 7.400.000 dibagi 3 itu 800.000. Nah, jadi jumlah gaji yang dibayarkan saat menggunakan 4 pekerja adalah 800.000. Nah, seperti itu ya. Nah, ini meningkatkan nilainya. Jadi ini perbandingan senilai. Lalu contoh yang kedua, seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan membangun jembatan selama 3 bulan. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan? Nah, ini masuknya ke kasus apa? Ini berbalik nilai kan? Kasus di atas berbalik nilai, karena jika orangnya pekerja ini ditambah, maka akan semakin cepat dong penyelesaian jembatannya itu. Nah, begitupun jadi pekerja ditambah, waktunya akan berkurang. Jadi ini masuk ke perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita misalkan seperti tadi, A-nya pekerja dan B-nya waktu nih, sehingga bisa dibentuknya itu A1 itu 12 pekerja, A2 18 pekerja, B1 3 bulan, dan B2 ini waktu yang kita cari saat 18 pekerja. Nah, kita buat rumusnya, jadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, ini dibalik ya, jadi B-nya dibalik, sama aja sih sebenarnya. Lalu B2 itu sama dengan A1 dikali B1 per B2. Nah, masukkan ke rumus, kan A1 nya 12 pekerja per B2 nya waktu yang kita tanya, lalu A2 nya 18 pekerja, B1 nya 3 bulan, dikali istilahnya seperti ini biasa. Lalu 12 kali 3 berarti kan 18, di sini dibagi 18. Nah, jadi 12 kali 3 36 dibagi 18 itu sama dengan 2 bulan. Jadi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan jembatan itu saat menggunakan 18 pekerja itu 2 bulan. Jadi lebih cepat kan saat 12 orang itu diselesaikan selama 3 bulan, saat 18 orang ini waktunya lebih cepat, jadi menjadi 2 bulan saja. Nah, ini masuk ke perbandingan berbalik nilai. Lalu kita lanjut, perbandingan jumlah kelereng Berata dan Chandra adalah 2:5, sedangkan perbandingan jumlah kelereng Chandra dan Dewa adalah 3:4. Jika jumlah kelereng ketiga anak tersebut adalah 246, maka selisih kelereng Dewa dan Chandra adalah, nah ini masuk ke perbandingan apa? Seperti yang disebutkan tadi, Chandra nih punya 2 nih dia. Di sini 5 perbandingannya, di sini 3, beda kan? Nah, ini masuk ke perbandingan bertingkat. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Untuk lebih ini cara cepatnya ya. Jadi kita kalikan 2 ini, jadi Berata kita kali dengan nilai perbandingan Chandra, tapi yang
dapet nih, udah jadi ini tidak bertingkat lagi, ini udah perbandingannya sejajar senilai ya. Nah yang ditanya itu apa? Selisih. Tadi kan ada tuh rumus selisih, jadi jumlah perbandingan bertiga, jumlah perbandingan kan dan ketiganya dibagi selisih sama dengan jumlah kelereng bertiga dan selisih kelereng Chandra Dewa, karena yang ditanyakan selisih kelereng Chandra dan Dewa. Nah masukkan nilainya, jumlah perbandingan bertiga itu kan 41, lalu selisih perbandingan Chandra dan Dewa itu 5 ya kan. Selisih perbandingannya bukan nilai ya, bukan selisih kelerengnya, ini perbandingannya berarti kan. Selisihnya itu dari Chandra dan Dewa berarti kan 20 dikurang 5 nih, selisih perbandingan itu 5. Lalu jumlah kelereng bertiganya itu 246 per X ini selisih kelereng dari Chandra dan Dewa. Nah kita buat jadi X sama dengan 246 dikali 5 per 41, itu hasilnya 30. Jadi perbandingan atau jadi selisih kelereng Dewa dan Chandra itu 30, seperti itu ya. Nah gampang kan?